Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin ikhwani fiddin rahimakumullah. Ada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa nantinya akan datang suatu masa di mana orang-orang yang teguh kukuh memegang agama Islam bagaikan ia telah menggenggam bara api. Beliau juga pernah menyatakan bahwa orang yang melaksanakan Islam akan dicap sebagai orang asing. Tetapi penghargaan yang mulia bagi orang-orang yang asing di bidang ini. Tuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap asing bagi lingkungannya. Beruntunglah bagi orang-orang yang memiliki pendirian berbeda dari lingkungannya. Siapa di antara orang yang dimaksud ini tentunya bukan orang asing dalam kategori negatif, tapi asing karena konsistensinya, keistiqomahannya di dalam beragama Islam. Yang mereka adalah orang-orang yang selalu teguh kukuh melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang selalu ada dalam keadaan istiqomah, mengamalkan ajaran Rasul, mengamalkan ajaran Al-Quran. Tuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Sebagaimana ketika awal Islam didakwahkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di antara lingkungan yang tidak suka, ada di antara sahabat-sahabat Rasul sendiri yang kemudian kaget, bahkan keluarga Rasulullah sendiri yang pada saat itu memusuhi perjuangan dakwah Rasulullah. Nantinya akan terjadi masa yang seperti itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Banyak orang yang mengatakan bahwa masa itu seperti yang diprediksi oleh Rasulullah itu terjadi pada masa sekarang. Tentunya membutuhkan ketajaman hati, keteguhan iman di dalam melihat. Ada di antara orang yang berpendapat masa orang melaksanakan Islam dianggap orang sudah membawa bara api. Masa di saat orang terasa asing atau mungkin diasingkan oleh lingkungannya karena Islam yang dipegang teguhnya adalah sekarang ini. Seseorang mudah sekali melepaskan atribut identitas keislamannya ketika aturan-aturan yang diajarkan oleh Islam tersebut terasa memberatkan. Seperti contoh, sampai kewajiban sholat begitu mudahnya ada yang membuat definisi baru, pengertian baru sesuai dengan seleranya karena kesibukan dan karena selera yang sedang ingin ia kembangkan. Banyak yang mengatakan di antaranya sholat itu intinya ingat, eling. Ada ayat yang mengatakan inna sholata lidzikri. Sesungguhnya sholat itu untuk ingat kepadaku. Bahkan ada juga yang mengatakan yang penting hatinya. Percuma ketika orang rukuk sujud tapi kalau hatinya masih kemana-mana. Sesungguhnya sholat itu untuk mengingat kepada Allah. Yang penting kan ingatnya. Bisa jadi ada orang yang berpendapat demikian. Bahkan dengan menggunakan argumentasi yang dibuat-buat, yang seolah-olah bagi mereka yang akalnya dangkal sebagai pemahaman yang masuk akal, dianggap sholat itu cukup diambil substansinya, elingnya saja, zikirnya saja, tanpa melihat bagaimana kaifiyah, bagaimana perilaku sholat itu yang harus ditegakkan. Sehingga dengan begitu beraninya mereka berpendapat bahwa rukuk sujud itu tidak diperlukan lagi. Mereka berpendapat bahwa
Apa gunanya ruku, apa gunanya sujud kalau ternyata hatinya tidak ingat kepada Allah, hatinya tidak eling kepada Allah. Ada juga yang menggunakan pendapat Islam itu diartikan sebagai penyerahan diri. Berserah diri kepada ketentuan ilahi, ketentuan Allah. Maka cukuplah kita rela atas ketentuan Allah dan karena itu kita akan selamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Banyak sekali kalau kita ambil contoh di lingkungan kita, bagaimana sebagian mereka berpendapat seperti diprediksikan oleh Rasulullah, bahwa orang yang sabar menjalankan perintah Islam, berislam dalam kehidupan keseharian, berislam secara kahafah, sampai menutup aurat dan lain sebagainya, sebagai orang yang bagaikan menggenggam bara api. Bahkan, ia menjadi orang asing atau terasing bagi lingkungannya. Ironinya, yang mengasingkan atau yang menganggap asing justru sesama orang yang menganggap dirinya juga beragama Islam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Benarkah ketika orang melaksanakan ajaran Islam dianggap orang asing? Benarkah orang yang mengamalkan Islam layak untuk diasingkan? Bahkan bagaikan ia membawa menggenggam bara api? Semuanya tergantung bagaimana kita sesungguhnya sejak awal ada kesamaan pemahaman tentang Islam itu sendiri. Sesungguhnya seorang muslim berkewajiban untuk mendukung setiap ajaran agama Islam diamalkan, tuntunan Islam ditegakkan, perilaku Islam diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran agama kita Islam dengan sebenar-benarnya. Wa ufawwidu amri ilallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.